Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran KNU-an untuk anak-anak kelas 5 MINU Banat Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Sunan Kudus. Pasti kalian tidak asing lagi ya dengan Sunan Kudus karena kalian semua sekolah di Kudus ya. Insya Allah semuanya sudah pernah berziarah ke makam Sunan Kudus. Oke, mari kita belajar bersama-sama. Sunan Kudus ya. Sunan Kudus mempunyai nama asli Raden Amer Haji atau bisa disebut juga dengan Syekh Ja'far Shodiq. Beliau lahir sekitar tahun 1400 Masehi bertepatan dengan tahun 808 Hijriyah dan wafat pada tahun 1550 Masehi bertepatan dengan tahun 958 Hijriyah. Usia beliau cukup panjang, yaitu sekitar 150 tahun. Beliau sendiri ini adalah putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Sunan Ngudung merupakan panglima perang Kerajaan Demak Bintoro ya dari Jipang Panolan. Sedangkan ibunya adalah Sarifah Rohi binti Sunan Ampel. Jadi Sunan Kudus ini merupakan cucu dari Sunan Ampel. Sunan Kudus sendiri mempunyai dua istri, yaitu yang pertama adalah Dewi Rohil binti Sunan Bonang. Kemudian yang kedua adalah putri dari Adipati Terong. Dengan Dewi Rohil binti Sunan Bonang, beliau mempunyai anak satu, yaitu Syed Amir Hasan. Sedangkan dengan putri Adipati Terong, beliau ini mempunyai 8 anak, diantaranya ada Nyi Ageng Pembayun, kemudian Panembahan Palembang, Panembahan Makaos Ronggokusumo, Pangeran Kodi, Pangeran Karimun, Pangeran Sujoko, Ratu Pajoka, dan Ratu Pradabinabar. Sunan Kudus ini tidak asli orang Kudus ya, tetapi beliau ini lahir di daerah Al-Quds, wilayah yang berada di wilayah Palestina. Beliau ini juga merupakan cucu dari sultan di Palestina, yaitu Sayyid Fadl Ali Murtado. Beliau bersama kakek, ayah, serta kerabatnya ini kemudian hijrah ke Jawa. Hijrah itu pindah ya, tujuannya untuk mendakwahkan agama Islam. Sejak kecil beliau sudah dididik langsung oleh ayahnya. Kemudian beliau juga berguru kepada Kiai Telingsing. Kiai Telingsing itu seorang Cina Islam yang nama aslinya adalah Delingsing ya, Delingsing. Dan sekarang makam beliau ada di daerah Sunggingan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Beliau juga berguru kepada Sunan Ampel, kakek beliau sendiri ya. Kemudian kepribadian beliau yang menonjol yaitu cerdas, kreatif, tekun, disiplin dalam menyebarkan ajaran Islam. Beliau berdakwah di daerah Kudus dan sebagian daerah pesisir utara. Kemudian beliau ini mengajarkan banyak ilmu karena memang beliau cerdas dan menguasai banyak ilmu, yaitu ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu usul fikih, sastra, hukum Islam, dan peradilan. Kemudian beliau ini mendapatkan gelar Waliul Ilmi
yang artinya anggota Wali Songo yang paling alim. Kemudian cara berdakwah beliau ini menggunakan cara yang sama dengan Sunan Kalijogo, yaitu dengan cara bijaksana dan kompromitis, tidak memaksakan kehendak ya, kemudian memasukkan unsur-unsur ajaran agama Islam terhadap kebudayaan yang sudah ada, tapi yang tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam. Suatu ketika beliau ini pernah mengikat seekor lembu itu sapi ya, di sekitar masjid di Menara Kudus. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik simpati masyarakat Hindu pada saat itu, karena warga Kudus pada saat itu banyak yang beragama Buddha dan Hindu ya. Hewan sapi pada ajaran agama Hindu ini dianggap sebagai dewa. Namanya dewa itu diagungkan ya, makanya Sunan Kudus ini melarang menyembelih hewan sapi pada saat itu, karena secara tidak langsung itu menyakiti hati orang-orang yang beragama Hindu, karena sapi ini dianggap sebagai dewa kok malah disembelih ya. Itulah awal mula dari pelarangan penyembelihan sapi. Bukan berdosa, tidak ya, tetapi sikap toleransi yang tinggi antar sesama umat beragama yang coba diterapkan Sunan Kudus, saling menghormati antar umat beragama. Dengan begitu masyarakat Hindu ini merasa dihormati ya, jadi mereka banyak yang masuk Islam karena ternyata agama Islam itu agama yang indah, agama yang baik, agama yang menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan. Beberapa ajaran dari Sunan Kudus ini ada banyak sekali ya, terutama Sunan Kudus ini memang sangat peduli dengan wong cilik. Wong cilik diartikan orang yang tidak mampu atau orang miskin dan anak-anak yatim. Beliau mengajak orang-orang yang berlebih harta untuk mendermakan sebagian hartanya, supaya apa? Supaya tercipta tatanan masyarakat yang berkemakmuran. Jadi tidak ada yang tidak bisa makan ya, yang kaya memberi kepada yang miskin. Jadi tercipta kemakmuran, semua merasakan kemakmuran. Dan yang selanjutnya ini pesan-pesan di dalam ajaran yang selanjutnya, yaitu pesan-pesan yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Contohnya apa? Harus mengetahui pengetahuan yang benar. Carane sholat kepiye, carane zakat kepiye, ini harus mengetahui pengetahuan yang benar, kemudian mengambil keputusan yang benar, berkata yang benar dalam artian jujur, hidup dengan cara yang benar, melakukan kebaikan ya, beribadah dengan benar, menghayati agama dengan benar. Dan yang lain yang menitik beratkan kepada nilai-nilai toleransi dan kebijaksanaan, ini contohnya tidak boleh makan daging sapi ya. Ini karena kita menghormati agama Hindu pada saat itu, karena hewan sapi dianggap dewa bagi agama Hindu. Bukan haram ya, tidak haram, tetapi alangkah baiknya jika kita tidak menyakiti orang-orang yang beragama Hindu pada saat itu. Dan terbukti sampai sekarang ajaran dari Sunan Kudus itu masih dilakukan sebagian besar masyarakat di Kudus. Tidak boleh minum susu sapi, itu juga tidak boleh menyiksa harimau, jangan mengerjakan kejahatan, jangan minum arak, tidak boleh makan daging babi, tidak boleh makan
tidak boleh makan daging serangga, tidak boleh malas, tidak boleh riba, dan tidak boleh berdagang dengan mengambil hasil yang terlalu banyak karena bisa merugikan yang lain. Kemudian peninggalan dari Sunan Kudus diantaranya adalah Masjid Al-Aqsa dan Menara Kudus. Nah, ini peninggalan yang juga sangat bersejarah bagi kita, ya. Kemudian adalah makam dari Sunan Kudus, ya. Alhamdulillah materi Sunan Kudus sudah selesai. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil, ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.